Oke, selamat datang di Dap Gentong Vlog. Nah, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang mudah-mudahan bisa menambah pengalaman atau wawasan teman-teman. Eh, Kali ini saya pengen ngomongin tentang film Indonesia. Nasib film Indonesia di masa pandemi ini seperti apa? Ya, ini sepanjang yang saya tahu sejak tahun kemarin 2020. Jadi film Indonesia di tahun 2020 kemarin mengalami satu masa yang sangat sulit ya. Karena yang pertama dari sisi produksinya dulu sangat dibatasi, apalagi dulu ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian membuat film Indonesia ini benar-benar macet. Saya masih ingat betul ketika saya harus ke Jakarta untuk produksi sebuah film, sedang persiapan dan kemudian harus pulang karena PSBB, dan akhirnya film itu tidak jadi disyuting di Jogja karena rencananya syuting di Jogja, dan akhirnya syuting di Jawa Barat waktu itu. Eh, dan kemudian dari sisi bioskop juga ditutup karena ditakutkan bioskop adalah tempat penularan ya, tempat penularan yang cukup beresiko untuk sebuah uh, virus ya, penularan lewat AC, saluran udara dan semacamnya itu. Beranjak kemudian di sekitar bulan Juni Juli 2020, film Indonesia mulai beradaptasi gitu. Kalau dulu benar-benar kekeh pengen film itu diputar di bioskop, nah kali ini muncullah alternatif tempat-tempat pemutaran, yaitu OTT ya, semacam Netflix, GoPlay, terus ada WTV, iFlix atau iFlix dan semacamnya. Nah, ketika para filmmaker sudah berusaha untuk beradaptasi itulah, maka kemudian produksi ini mulai menggeliat, ya, produksinya mulai menggeliat. Jadi dari sisi hulu ini mulai bergerak, ini mulai mengalir dari satu titik ke titik berikutnya, mulai bergulir produksi film, walaupun memang kemudian ada beberapa hal yang harus diadaptasi, contoh misalnya masalah budget ya. Jadi karena dropnya penonton film Indonesia, maka uh, kemudian budget ini produser atau eksekutif produser atau investor tidak berani untuk berspekulasi menggelontorkan dana yang begitu besar. Nah, akhirnya dana produksi ini dipangkas. Nah, dana produksi yang dipangkas ini tentu saja menghasilkan konsekuensi di lini tataran praktisinya, yaitu para filmmakernya, mulai dari hal-hal kreatif yang rasanya sulit kemudian disederhanakan, misalnya mulai dari teknis yang sifatnya kamera, lighting, semua disederhanakan. Dari sisi produksi jumlah kru juga diminimalisir, apalagi muncul pembengkakan dana atau pembengkakan dana operasional untuk produksi itu dari sisi protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu cukup menyita dana yang begitu banyak waktu itu, apalagi masih harus ada rapid test, ada macam-macam ya. Waktu itu masih rapid test ya, kemudian harus swab PCR gitu, dan itu dulu masih 2 jutaan di tahun 2020 pertengahan itu. Nah, saya merasakan kegelisahan teman-teman filmmaker yang bergerak di film panjang, karena mereka merasa bioskop itu tidak tergantikan, karena di bioskop itu ada namanya cinema experience, pengalaman dalam bersinema, mulai dari screen yang besar, sound yang dahsyat, tempat duduk yang nyaman, uh, ruangan yang gelap, itu adalah sebuah apa ya, anu sendiri, apa, keasikan tersendiri dan pengalaman tersendiri bagi penonton filmnya. Nah, dari situ kemudian karena itu kemudian disisihkan untuk sementara, dan karena di bagian hulu ini harus bergerak, harus mengalir, maka produksi ini berjalan dan menggunakan OTT itu tadi. Ya, diputar di media-media yang kecil sepanjang ini. Ya. Nah,
Tapi dari sisi supply dan demand juga agak kurang berimbang, dan akhirnya karena dipangkas juga ongkos produksinya, fee-nya menjadi lebih rendah dari biasanya, menurut beberapa teman yang mengikuti ya. Jadi fee dari kru maupun pemain itu agak lebih rendah dari biasanya. Terus dan itu membuat beberapa pemain akhirnya memutuskan untuk hijrah ke televisi ya, dari yang film ke televisi. Saya di awal agak prihatin dengan hal tersebut ya. Kenapa sih mereka para aktor ini yang bayangan saya itu wah ini oke ini aktor ini tiba-tiba dia berpindah dari media bioskop atau televisi atau sorry dari bioskop dan film panjang kemudian pindah ke sinetron gitu atau miniseri di televisi. Saya pertama sekali menggugat ya sayang aja gitu. Saya mempunyai terus terang agak mempunyai stigma yang dalam konteks keaktoran mempunyai stigma yang tidak nyaman dengan bagaimana melihat akting di sinetron, FTV dan program-program televisi gitu. Tapi akhirnya saya merasa bahwa ya itu adalah kebutuhan dari si aktor itu sendiri dalam konteks periuk nasi ya. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka dan mungkin manajemen yang menaunginya bahwa akhirnya mereka mengambil pekerjaan itu ya karena ya daripada nggak kerja apa-apa gitu, daripada kosong mending diisi dengan program yang bisa membuat mereka terus berkarya. Nah, saya hanya berharap dari teman-teman aktor yang pindah ke sinetron ini tetap menganggap bahwa karya audiovisualnya itu adalah sebuah karya, bukan produk semata gitu, bukan sekedar aku main jadi selesai terserah, setelah itu terserah, jangan seperti itu karena mungkin itu akan mengurangi nilai dari perjuangan yang sudah teman-teman aktor ini lakukan. Nah, kembali lagi di dinamika produksi filmnya, tadi protokol kesehatannya cukup besar dan kemudian mobil juga membutuhkan lebih banyak karena satu mobil hanya boleh diisi separuhnya gitu kan, otomatis kalau krunya 100 gitu mobilnya harus lebih banyak karena hanya boleh isi 4 atau 5 gitu di dalam satu mobil yang biasanya bisa 8, 7, 8 gitu. Ini juga membengkakkan produksi sementara dari atas investor tidak berani menggelontorkan uang banyak, di satu sisi apa kebutuhan dari bawah ini bottom up-nya ini menjadi membesar gitu. Nah, ini menjadi kepusingan tersendiri tentu saja bagi produser, line producer, unit production manager. Maka oleh karena itu beberapa hal-hal teknis ya cukup bisa ditekan setelah beradaptasi beberapa waktu. Jadi misalnya seperti tuntutan tentang jenis lighting yang dipakai, misalnya apa saja yang harus dipakai lightingnya itu semua bisa diakali oleh teman-teman. Saya melihat beberapa teman-teman filmmaker yang membuat film panjang itu syuting menggunakan lighting yang biasanya dipakai oleh teman-teman YouTuber gitu. Saya ngeliat gitu. Ya itu nggak apa-apa, maksud saya yaitu bagian dari proses beradaptasi itu sendiri. Karena memang di OTT sendiri persyaratan teknisnya tidak terlalu rumit ya, kecuali misalnya seperti HBO, Netflix, nah itu rumit sekali. Nah kalau tidak terlalu rumit saya pikir sah-sah saja sepanjang memang secara apa ya istilahnya, secara kualitas itu tidak terlalu turun banyak gitu. Dan memang itu adalah proses pembelajaran bagi kami para filmmaker, terutama yang sekarang sedang bergerak di Jakarta. Nah, kemudian next-nya bagaimana? Nah, ini kemarin teman-teman filmmaker sudah mengajukan petisi atau surat permohonan kepada Bapak Presiden agar menghidupkan dan memberikan stimulus untuk industri perfilman di Indonesia dan saya ikut istilahnya mengirimkan dan membuat surat itu terkirim di media sosial dan banyak sekali di feed saya Instagram dan di Facebook itu isinya putih-putih semua dengan suratnya itu. Dan akhirnya perwakilan dari filmmaker ditemui oleh Bapak Presiden Jokowi dan semoga kita berharap bahwa ada follow up dari pertemuan tersebut dan semoga semua segera membaik karena saya juga melihat bahwa bioskop sangat-sangat apa survive-nya luar biasa dengan
film yang sangat sedikit dan penonton yang sangat sedikit dengan operasional yang sama besarnya, hampir sama besarnya, itu membuat apa ya, tekanan pada bioskop juga cukup besar. Oleh karena itu maka saya menyarankan kepada teman-teman yang eh, menonton film Indonesia, hidupilah film Indonesia dengan cara tidak menonton bajakan gitu, karena di WTV, di beberapa platform digital itu gratis kok gitu, tidak membayar, walaupun memang ada yang eksklusif yang membayar ya seperti Netflix, HBO dan semacamnya, tapi ada juga yang gratis gitu. Jadi daripada bajakan ya sama-sama gratisnya, ya mending yang resmi, karena yang resmi ini kemudian akan memberikan pemasukan pada si pembuatnya, pada filmmakernya, dan akhirnya secara ekonomi kemudian menjadi sehat lagi. Resiko cukup besar ketika OTT, karena di tayangan di OTT, karena OTT itu sangat mudah untuk dibajak ya. Kalau bioskop kan dulu sering kita kalau nonton DVD atau apa yang bajakan itu kan pakai kamera gitu kan, kelihatan goyang-goyang gitu kan. Nah, OTT itu lebih mudah karena dia adalah file digital. Jadi lebih mudah untuk dibajak. Oleh karena itu, saya berharap sekali kepada penonton film Indonesia untuk tontonlah film-film Indonesia di platform digital yang resmi. Oke, itu saja vlog saya sekarang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang film Indonesia di masa pandemi. Thank you.